if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue tentu saja kembali dengan pembahasan mengenai review beberapa pertandingan di Champions League. Ya. Ada beberapa pertandingan yang cukup seru dan cukup mengejutkan. Kita mulai dulu dari Chelsea. Chelsea kemarin melawan Salzburg dan mereka berhasil menang 2-1 di kandang Salzburg. Ini juga membuat mereka sudah dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya fase knockout karena mereka sudah ada 10 poin. Sedangkan peringkat 3 itu Salzburg itu ada di 6 poin. Jadi nggak mungkin. Ya nggak mungkin Chelsea tidak lolos. Bagaimana pertandingannya ya jelas Chelsea jauh lebih unggul ya. Bagaimana Kai Havertz juga memang gue lihat peran dari Kai Havertz ini di zamannya siapa sekarang Graham Potter ini cukup penting ya. Dan kali ini dia menggunakan formasi yang cukup unik. Ya 3 back sih 3 back. Cuman kalau kita lihat 3 backnya beda dengan pada saat mereka diobok-obok oleh MU di 30 menit awal. Dia main 3 back, 3 di belakang Chalobah, Thiago Silva, Cucurella. Oke, sama. Tapi di wingback, dia tidak main wingback seperti Azpilicueta dan juga kemarin Chilwell. Tapi dia main dengan 2 winger sekaligus, yaitu Pulisic dengan Raheem Sterling. Jadi sangat ofensif, 3-4-3-nya sangat ofensif bisa gue katakan. Jadi sangat kelihatan dan mereka unggul dari segala aspek ya. Jadi sangat layak menang. Dan ini kemenangan yang cukup penting, mengingat bahwa mereka butuh kemenangan ini untuk memastikan diri lolos dan mereka sudah lolos. Nah, tinggal bagaimana pesaing mereka yaitu AC Milan yang belum pasti lolos karena mereka harus ketemu Salzburg di pertemuan terakhir dan itu sekaligus seperti yang gue bilang kemarin kan mission impossible dari AC Milan. Ternyata mereka bisa menang tadi malam dan harus mission impossible-nya dilakukan di pertandingan terakhir. Hidup matinya di pertandingan terakhir menghadapi Salzburg. Untuk Chelsea udah aman. Oke, itu dari grup E. Kita ke grup G. Grup G ini juga seru. Sevilla akhirnya bisa menang setelah 4 pertandingan ya. Bahkan 4 pertandingan mereka hanya dapat 2 poin. Dan pertandingan kemarin melawan Copenhagen mereka bisa meraih kemenangan ya. Dan sekarang walaupun sudah pasti hampir sulit sekali mereka bisa lolos, tapi masih ada kemungkinan itu kalau mereka bisa menang lawan Borussia Dortmund. Oke. Karena Dortmund bermain imbang lawan Manchester City. Ini gue tonton. Match ini gue tonton dan kelihatan bahwa secara overall kan City udah pasti lolos ya. Dan kelihatan memang City mainnya nggak ngotot. Serius, gue bilang nggak ngotot. Beda dengan City yang kita kenal. Ya mereka main dengan formasi yang cukup unik juga yaitu dengan 4-4-2. Ya Alvarez dengan Haaland di depan, Gundogan, Rodri, Mahrez dengan Foden ya di tengah. Stones, Diaz, Ake dengan Cancelo main di belakang. Dan kipernya pun bukan Ederson tapi si Stefan Ortega. Jadi cukup banyak pemain yang dirotasi oleh Pep karena mengingat jadwal mereka di liga itu sangat padat. Jadi mereka harus irit-irit, mereka harus rotasi dengan baik dan ini gue sangat sepakat dengan keputusan dari Pep. Dan memang kalau kita lihat, gue sih nonton ya pertandingan yang cukup sengit. City harusnya bisa dapat gol tapi Mahrez gagal penalti dan ini kesekian kali kalau gua nggak salah Mahrez itu gagal penalti. Tapi Dortmund pun dapat beberapa peluang yang cukup bagus gitu untuk bisa mencetak gol. Ya bahkan secara shots mereka lebih banyak daripada Manchester City. Ya secara on target mereka ada 4, secara off target mereka ada 4 dan cukup berbahaya. Tapi memang gua harus akui finishingnya itu ya sorry to say, ya pemain seperti Moukoko itu dapat peluang depan gawang. Tapi dia masih muda dan masih sangat bisa berkembang di depan masih 17 tahun. Jadi lu mau berharap apa dari 17 tahun? Ya dari pemain 17 tahun dan mayoritas pemain Borussia Dortmund kalau lu lihat itu pemain-pemain muda. Giovanni Reina 19 tahun, Julian Brandt, Bellingham 19 tahun, sayap kanannya Karim Adeyemi itu 20 tahun. Di belakang pun ada Schlotterberg itu pemain 22 tahun. Bahkan Torgen Hazard pun dimainkan sebagai fullback. Jadi gue bilang pemain-pemain Dortmund ini potensial cuman kelihatan masih sangat mentah.
Dan kemarin itu mereka definitely bisa melawan ya. Dalam arti bukan melawan, terutama di babak pertama mereka melawan loh. City tidak banyak dapat peluang. City dapat banyak peluangnya itu di babak kedua. Ya di saat mereka mungkin sudah 0-0, mereka mau kejar gol minimal 1 gol, di situ mereka mulai ngegas. Ya masuknya Bernardo Silva, masuknya Akanji di babak kedua itu bisa menurut gue menambah daya serang dari Manchester City, tapi sayangnya mereka nggak dapat gol. Yang tadi seperti gue bilang, mereka dapat penalti pun mereka tidak bisa mencetak gol. But that's not an issue untuk Manchester City maupun Dortmund, karena mereka menurut gua posisinya, kalau City sudah aman, kalau Borussia Dortmund ini menurut gua kemungkinan akan aman ya. Ya gue tidak melihat pesaingnya ini siapa ya, tadi gue bilang lupa gua. Sevilla ini bisa ya berbuat banyak karena Dortmund hanya butuh satu hasil imbang lawan Sevilla. Terus kita ke AC Milan. Menang 4-0. Luar biasa kan? Menang 4-0. Ya seperti yang tadi gue udah senggol, ini penting untuk mereka karena mereka sudah bisa melewati Mission Impossible jilid pertama. Ya kita lihat nanti di minggu depan itu Mission Impossible jilid 2. Nah kita ke grup F. Real Madrid kalah lawan Leipzig, layak kalah, gue juga tonton. Banyak rotasi yang dilakukan oleh Ancelotti. Ya Rudiger sampai main back kiri, menurut gue udah gak masuk akal, jadi ya sangat layak lah. Ya gue tidak perlu bahas secara detail permainannya seperti apa. Definitely Real Madrid menguasai secara ball possession, tapi itu it doesn't enough. Kalau lu tidak bisa efektif, lu tidak bisa membuat peluang yang berbahaya, bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Vinicius dapat peluang depan gawang tinggal disontek, nggak masuk juga, jadi ya susah juga. Dan Real Madrid ya layak kalah, dan ini memutus unbeaten mereka 20 game tidak terkalahkan sejak Mei kalau nggak salah, itu terakhir kali mereka kalah lawan Chelsea. Ya kecuali Chelsea ya, atau lawan City gitu di Champions League. Oke, ya mungkin itu doang, tapi nggak pengaruh juga ya untuk Real Madrid karena mereka sudah lolos ya, jadi mau kalah 1000-0 pun tetap Real Madrid tetap lolos, itu kan yang terpenting. Dan sama seperti Manchester City, mereka harus menjaga kebugaran pemainnya, makanya Modric, Benzema, Valverde kan absen bukan karena cedera parah, tapi diistirahatkan, tidak mau mengambil resiko ya dari tim medis Real Madrid. Terus kita ke mana lagi nih? Nah, ini yang seru nih, Maccabi PSG ya 72. Maccabi ini kan gue udah bilang, mereka itu tim yang mungkin tier 10 ya, yang cuma bisa menang lawan Juventus. Jadi nggak heran gitu, nggak heran PSG dengan begitu luar biasa. Mbappe, Messi, Neymar, ini 3 pemain yang sangat on fire musim ini. Sukar dipercaya memang. Nah, kita ke yang satu lagi mendingan, ini yang seru nih. Benfica berhadapan Juventus 4-3. Hujan gol terjadi, bahkan bahkan sempat ketinggalan 4-1 dulu ya. Jadi gue nggak tahu ya apa yang terjadi. Ya, dan sampai kemarin si Allegri kan sebelum match ini dia bilang kalau Juventus nggak lolos ya itu bukan berarti gue gagal dong. What a big jokes menurut gue dari Allegri, di mana dia seperti apa ya, mungkin dia merasa aman karena manajemen nggak mau lepas dia, dan itu terbukti setelah pertandingan. Dari Fabrizio Romano juga sudah mengkonfirm bahwa tidak akan ada pemecatan atau gimana-gimana terhadap Allegri, karena kembali lagi ke isu pertama dari Juventus, mereka tidak mau bayar pesangonnya Allegri yang besar. Jadi ya mau nggak mau lah bertahan seperti ini aja terus. Dan kalau gue bilang lawan Benfica you cannot win the game, bahkan 2 pertandingan head to head mereka nggak bisa menang lawan Benfica ya. Ya sorry itu saya, lu tim kayak apa gitu, lu tim kayak apa, bahkan 2 kali kalah gitu ya, home away. Menyedihkan sekali Juventus ini. Dan kalau lihat dari starting lineup kemarin ya, pemain kayak Gatti, Danilo, McKennie, Cuadrado, Rabiot, Moiskin, aduh ampun. Dah, itu mungkin bisa menggambarkan ya. Oke, terus ya mungkin itu dari laga-laga Champions League. Dan gue mau bahas sedikit soal kemarin bahwa dari Manchester United, yaitu Ronaldo sudah kembali ke latihan dengan tim utama ya. Banyak video fotonya beredar bahwa Ronaldo sudah kembali latihan dan kemungkinan akan disiapkan ke laga Sheriff, dan itu sudah dibilang juga oleh Ten Hag kemarin di press conference, di mana ya Ronaldo di diskors bukan untuk sepanjang musim, tetapi hanya untuk pertandingan lawan Chelsea, dan dia akan kembali lagi untuk
persiapan non Sheriff, dan itu terbukti di hari Senin waktu Inggris itu sudah kembali lagi latihan, dan kemungkinan besar Ronaldo akan bermain non Sheriff, dan ini membuktikan bahwa ya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan ruang gantinya Manchester United, tapi kelihatan bahwa ketegasan itu ada di pihak Ten Hag, tapi Ten Hag pun tahu bahwa Ronaldo ini bukan pemain yang apa ya. Gue rasa Ten Hag pun tahu, Ten Hag pun respect berkali-kali kepada Ronaldo, dia memberikan statement respectnya kepada Ronaldo, dan kelihatan bahwa di saat-saat Ronaldo di bangku cadangan atau dimasukkan, dia kelihatan respect. Dan kalau lu perhatikan ya, ketika Ronaldo bermain dengan tidak bermain, bagaimana reaksi Ten Hag di pinggir lapangan. Ya, ketika Ronaldo bermain, dia kelihatan tidak terlalu ekspresif, dalam arti marah-marah, sering memberikan apa ya istilahnya tuh, negor lah pemainnya ibaratnya. Tapi ketika Ronaldo tidak bermain seperti kemarin lawan Chelsea, itu sering kali kita lihat bahwa Ten Hag ini marah, emosional, bahwa dia kelihatan skemanya ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan gua rasa itu juga bentuk respect dari Ten Hag. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang gantinya MU, kita hanya bisa menyimpulkan. Kemarin kan bilang Ronaldo nggak support yang dia kasus walkout gitu kan. Ternyata kemarin ada video lengkapnya di mana Ronaldo memang terlihat menolak dimasukkan, itu menit 80-an. Tapi ketika pemain-pemain lainnya ditarik keluar gitu, dia tetap bisa menyalami, dia tetap bisa mensupport dalam arti. Dan gue tidak melihat bahwa, dan kelihatan di training juga semua happy gitu. Ya, yang diisukan oleh media, yang diisukan oleh pengamat-pengamat sepak bola bahkan, yang sok tahu itu, yang seakan-akan dia udah ikut training dengan Manchester United, dia ikut tanding di bench dengan Manchester United, yang segalanya mereka tahu tentang dalamnya Manchester United. Mereka itu selaga-laga bahwa ya Ronaldo nggak happy, pemain lain nggak benci dengan Ronaldo. Gue nggak melihat itu jujur. Ya mungkin dari performa Ronaldo belum menampilkan yang maksimal, tapi kita ingat bahwa dia sering melakukan itu di Juventus, di Real Madrid. Ada beberapa momen di mana dia nggak mencetak gol, main jelek. Itu sering gue alami, ya sering gue lihat. Dan dia selalu bisa comeback, dia selalu bisa menunjukkan ketika diberikan kesempatan, dan dia selalu bisa menjawab itu semua. Jadi kita tinggal tunggu bagaimana Ronaldo di sisa musim ini, karena ini baru awal, baru berapa match sih. Jadi masih banyak waktu yang dipunyai oleh Ronaldo untuk setidaknya membuktikan bahwa dia layak di starting lineup dari Manchester United. Tentu dia harus membuktikan. Ya dia nggak akan mendapatkan free dari Ten Hag. Gue yakin Ten Hag pun akan memilih dengan fair. Ya ini kembali lagi, nanti Ronaldo akan dapat kesempatan lawan Sheriff. Dia harus membuktikan di situ bahwa dia bisa perform. Ketika dia bisa perform, maka Ten Hag pun tidak akan buta gitu, tidak akan menutup mata, dan dia akan memberikan kesempatan kepada Ronaldo untuk menjadi starting lineup lagi. Itu sih menurut gue, pendapat gue. Jadi kita saksikan aja nanti bagaimana kelanjutan ini, dan gue feeling gue sih nggak ada masalah yang berlebihan ya kalau gue bilang. Dan Ten Hag butuh Ronaldo, Ronaldo pun butuh Manchester United. Sesimpel itu. Ya, karena lu nggak punya banyak pilihan. Martial pun sering cedera kan. Rashford pun kita tahu sendiri bagaimana penampilannya ups and down. Dan lu nggak bisa belanja Januari, lu ngarepin siapa Januari? Hah? Lu pikir gampang ngerekrut pemain di Januari? Nggak segampang itu. Oke, segitu dulu dari gua. Kita ketemu lagi besok, karena besok ada match yang sangat seru, yaitu Bayern Munchen dengan Barcelona. Tapi ada match yang lebih seru, yaitu Inter dengan Victoria Plzen, karena itu akan menentukan nasib match besar yang pertama. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.